menjelaskan mengenai medical representative. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman kepada pelanggan terhadap produk sehingga kemudian mereka akan membeli dan memakai produk kita. Kemudian kita melihat juga mengenai bentuk-bentuk dari personal selling. Personal selling ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama, bentuk retail selling. Yang kedua, bentuk field selling. Yang ketiga, bentuk executive selling. Yang pertama kita ketahui itu retail selling. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai retail selling, yaitu tenaga penjual melakukan penjual dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko dan perusahaan. Yang kedua, field selling. Field selling itu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah, perusahaan, kantor-kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, ada executive selling. Executive selling ini pemimpin perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang melakukan penjualan di dalam suatu perusahaan. Bentuk-bentuk personal selling tersebut kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang hanya menggunakan salah satu bentuk saja. Hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan pasar untuk disetujui dan kemampuan perusahaan, tetapi bentuk yang cocok dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi dari medical representative. Jadi, medical representative ini merupakan sebuah perusahaan farmasi yang teramat penting kedudukannya dalam perusahaan yang bersangkutan. Medical representative ini adalah duta perusahaan sendiri. Jadi memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada dokter mengenai produk yang dibawanya serta membangkitkan minat dokter untuk meresepkan produk tersebut. Jadi terlihat jelas bahwa menjadi medical representative yang baik dibutuhkan salesmanship yang baik pula. Pada bidang promosi farmasi, salesmanship ini juga sedikit berbeda dibandingkan dengan salesmanship yang lain. Kemudian ada tugas dari medical representative. Yang pertama, melakukan kunjungan kepada customer. Yang kedua, melakukan promosi secara beretika dan berkomunikasi atas dasar kejujuran dan ketulusan. Yang ketiga, menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan customer dalam jangka panjang. Yang keempat, mengelola area konvergensi secara profesional sehingga memberikan hasil yang optimal. Yang keempat, mengelola area konvergensi. Yang kelima, memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada atasan secara kunjungan yang berisi rencana kunjungan, hasil kunjungan, evaluasi kunjungan, aktivitas kompetitor, dan sales yang dihasilkan. Yang terakhir, survei apotek untuk mengenai pola peresepan dokter terhadap produk sendiri maupun kompetitor. Yang ketiga, ada kunci sukses dari medical representative. Kunci suksesnya itu kurun dari waktu 1990 sampai 2011. Bisnis farmasi di Indonesia sangat menggelit dan menjanjikan. Hal ini dibuktikan dari tumbuhnya industri farmasi bagaikan jamur di musim penghujan. Jadi seiring dengan perkembangan dunia farmasi yang sangat menjanjikan juga mendorong tenaga ahli penjual farmasi berkembang sangat pesat dan sering dengan berkembangnya industri farmasi. Tenaga ahli penjualan farmasi yang sekarang lebih dikenal
sebagai tenaga medikal representatif cukup menjanjikan sebagai profesi yang patut digelut. Ciri-ciri medical representatif yang sukses atau sales representatif yang sukses. Yang pertama, ia harus memiliki sikap yang mental yang positif terhadap yang pertama penjualan dan produk perusahaannya, yang kedua percaya pada diri sendiri dan masa depannya, yang ketiga percaya kepada orang lain, dan yang terakhir profesional menjual. Yang kedua, ia harus memiliki sifat-sifat tertentu tertanam pada dirinya sendiri. Yang pertama, tidak boleh bersikap ambisi, sehat, mempunyai ego drive, yaitu berdisiplin tinggi. Yang berikut, memiliki sifat tertentu saat menjual. Yang pertama, harus dapat memperhatikan diri di pihak calon pembeli. Yang kedua, harus mampu berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang ketiga, sebagai pendengar yang baik. Keempat, memiliki rasa humor yang wajar pada tempatnya. Yang kelima, dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Yang keenam, bersikap ramah dan sopan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai medical representative. Terima kasih atas perhatiannya.